Ya, pemirsa, Polri akan menindak tegas setiap kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah seiring terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2017. Sementara HTI menilai pencabutan status Badan Hukum HTI cacat hukum. Polri akan menindak tegas setiap kegiatan organisasi massa anti Pancasila seiring terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2017. Khusus terhadap HTI, polisi tidak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP jika HTI melakukan kegiatan yang melibatkan massa. Selanjutnya, apabila HTI keberatan, sebaiknya menggunakan mekanisme hukum bukan dengan cara-cara yang anarkistis. Silakan pelajari undang-undang Perpu itu ada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, kalau perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilaksanakan, maka polisi akan tegakkan hukum. Itu yang kedua, yang jelas ya kita akan dengan adanya pembubaran ini perizinan kegiatan segala macam, maka tentu tidak akan kita berikan atau diberikan STTP pemberitahuan, kita nggak akan berikan juga. Kalau mungkin ada yang berkeberatan, gunakan mekanisme hukum. Ya. Silakan bukan apapun namanya. Di Semarang, Jawa Tengah, Polda Jateng akan menindak tegas HTI yang masih melakukan sejumlah aktivitas. Hal itu seiring pencabutan status Badan Hukum HTI oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara terkait aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat, Polda Jateng belum mengetahui hal itu. Tidak diperbolehkan lagi, oleh karenanya aktivitas HTI juga kita akan melakukan tindakan juga kalau memang masih ada di sana. Sementara itu, pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI menganggap pembubaran HTI dinilai cacat hukum. HTI meminta adanya peringatan tertulis sebelum pembubaran dilakukan. Ada dua, yang pertama itu kita sebut cacat prosedural. Kalau kita merujuk kepada Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang belum lama dikeluarkan oleh pemerintah, pencabutan status badan hukum itu merupakan sanksi administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh karena sebuah ormas itu melanggar ketentuan mengenai larangan. Pemerintah akhirnya mencabut surat keputusan Menteri Kemenkumham tertanggal 4 Juli 2014 terkait Badan Hukum HTI. Keputusan itu diambil karena ideologi HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, pembubaran HTI dilakukan dengan alasan merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan NKRI. Tim Liputan Berita 1. Longgarnya pengamanan wilayah perairan Indonesia memungkinkan munculnya penyusup narkoba internasional melalui jalur laut. Salah satu yang berhasil digagalkan oleh kepolisian adalah jaringan pengedar narkoba internasional yang membawa 1 ton sabu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyayangkan longgarnya pengamanan di wilayah perairan di Indonesia. Wilayah perairan yang luas dibandingkan jalur udara yang terbatas sangat menyulitkan pengawasan. Tak heran jika kehadiran pendatang dengan kapal pribadi sulit dideteksi. Sementara itu, upaya penyelundupan narkoba jenis sabu oleh jaringan pengedar narkoba internasional yang memanfaatkan jalur laut berhasil digagalkan. Hal itu dilakukan berkat kerja keras semua pihak. Kita juga memotong demand permintaan. Ini bisa dikerjakan oleh penegak hukum sendiri, tapi harus bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya. Dalam rangka misalnya memutus supaya masyarakat tidak mengkonsumsi narkoba, itu demand. Nah, ini pekerjaan banyak orang ini. Pekerjaan bukan hanya pemerintah, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga dan lain-lain. Agar anaknya jangan sampai terjebak dalam narkotika. Nah, ini yang kita lakukan, tapi kita akan terus bekerja. Tapi saya kira kasus ini juga menjadi peringatan bagi kita. Kenapa? Karena sementara yang saya dapatkan informasi, kapal ini berangkat dari Taiwan. Ini jalur laut, bukan jalur udara. Kalau jalur udara umumnya terbatas. Tapi kalau jalur laut bisa kapasitasnya besar. Karena di atas kapal yang bisa dikontrol sendiri oleh mereka. Ini mereka menggunakan kapal yacht
ya, kapal yacht, kapal pesiar itu yang dibawa dari Thailand menembus perairan Indonesia sampai dengan ke Anyer. Bayangkan, kok tidak bisa terdeteksi oleh kita. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa ternyata perairan kita ini sangat longgar. Kita melihat di daerah timur mungkin longgar ya, tapi ini masuknya nih ke daerah sentral. Bayangkan dari Taiwan turun sampai ke memasuki Kepulauan Natuna, jalur selat, masuk terus ke Selat Bangka sampai dengan masuk ke Anyer. Ini keterangan sementara. Ini interview sementara. Saya minta betul kepada tim, coba cek jalurnya mana ini. Kok bisa kapal Taiwan masuk perairan Indonesia? Tim gabungan Polresta Depok dan Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan pengiriman 1 ton sabu dari Tiongkok melalui Pantai Anyer, Serang, Banten pada Kamis 13 Juli lalu. 1 ton zat metafetamin itu diisi dalam 45 karung beras dengan berat masing-masing 20 kg. Upaya pengungkapan dimulai 2 bulan lalu ketika polisi menerima informasi dari kepolisian Taiwan terkait adanya paket sabu yang dikirim melalui laut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan melakukan pengawasan orang asing di perairan Jakarta dan sekitarnya. Tim berhasil menangkap 3 orang tersangka warga negara Taiwan dan 1 orang melawan sehingga kami berikan tindakan tegas. Lalu barang bukti yang berhasil kami sita jenis sabu seberat 1 ton dan ada 3 kendaraan yang dipakai oleh tersangka kami sita. Selanjutnya 1 orang yang melawan kami tidak tegas dan meninggal dunia di tempat. Rencananya 1 ton sabu tersebut akan diedarkan di seluruh Pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Tim Liputan Berita 1. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai menggagalkan peredaran sabu seberat 45 kg asal Malaysia dan mengamankan 10 pelaku di mana 2 diantaranya tewas karena melawan petugas. Modus penyeludupan dengan menyembunyikan sabu di dalam bungkusan teh yang dikirim melalui laut ke Indonesia melalui pelabuhan kecil di Sumatera Utara. 8 tersangka yang berhasil diamankan beserta 45 kg sabu dihadirkan di lobi kantor Badan Narkotika Nasional Cawang, Jakarta Timur. Ke-8 tersangka adalah SS, ES alias Uco, HA, SH alias Kapos alias Heri, Oknum Pol Air Medan yang bertugas sebagai pengendali di lapangan. RS alias Robi, AR alias Aryar, pembawa barang dari Malaysia. UT alias Gani sebagai kurir dan SB alias Din, pembawa barang dari Malaysia. Adapun 2 orang tersangka lainnya tewas karena melawan petugas yaitu BJ yang berperan sebagai bandar dan MS alias Panjul alias Boy sebagai pembawa barang dari Malaysia. Pengungkapan sabu berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkotika di daerah Pantai Cermin, Perbaungan, Sumatera Utara. Melalui Malaysia, ya, ini ya bukti bahwa Malaysia yang punya andil besar masuknya narkotika ke Indonesia, ya, karena kita juga punya ya mengindikasi ya, dari hasil pengungkapan kita ini di sana ada bandar-bandar besar, ya, pembiayaannya yang menyalurkan juga dari sana, ya. Ini yang 1 kilo. Kemarin sudah tes lab, ya, sudah ada pengetesan lab lapangan dan ini positif sabu. Pemirsa, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut politisi Partai Golkar Ade Komarudin menerima uang korupsi KTP elektronik. Uang tersebut diberikan kepada Ade Komarudin oleh terdakwa Irman dan Sugiharto. Majelis Hakim menyebut Irman dan Sugiharto memberikan uang kepada politisi Partai Golkar Ade Komarudin sebesar $100.000 Amerika Serikat. Menurut Hakim, Irman tidak hanya kenal dengan Ade Komarudin tetapi juga pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan uang kepada Ade. Irman mengaku permintaan uang itu atas inisiatif Ade Komarudin. Selain Ade Komarudin, korupsi KTP elektronik juga melibatkan sejumlah mantan anggota DPR hingga Ketua DPR Setia Novanto.